Sis Al-Jufri, pahlawan nasional itu layak bagi kita. Saya punya bukunya. Selain referensi data kitab yang kami miliki, kami juga orang nasional, kami orang kampus perguruan tinggi, pasti kalian mau lari kemana, kecegat semua. Ini masih buku ejaan lama, 6.000 tahun bendera merah putih. Lah Sis Al-Jufri itu tahun berapa? 1930 baru datang ke Palu. Kitab ini adalah karya dari Habib Abdullah bin Maulana Alwi bin Hasan Al-Attas dari marga Al-Attas. Sekali lagi orang dari kalangan habaib yang menggunakan gelar Habib itu dari kalangan Al-Attas, yakni Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas atau Al-Attas. Sebelumnya ya pakai Syekh, ya kadang nyolong-nyolong Sayyid, ya sama seperti ini, As-Sayyid Al-Jalil, padahal nggak pas itu. Kalau Syarif jarang, kadang-kadang Syekh, kadang Imam, ya. Ya, maddallahu lana, semoga Allah memanjangkan, mengulurkan, ya, memanjangkan kepada kami dan segenap umat Islam dalam hidupnya Sayyid Abdullah bin Maulana As-Sayyid Alwi, dan mengembalikan, ya, memberikan kepada kami kebaikan-kebaikan doanya. Amin. Min sholihi ta'awati, kebaikan-kebaikan doanya. Kitab ini jenengan baca nanti mulai dari mukodimahnya, berikut guru pengantarnya. Di antaranya kalau sampai halaman ini halaman masuk dalam mukodimah ini, ya. Halaman 13. Halaman 13 ini jelas beliau menyebutkan, nanti jangan buka bersama, halaman 13, tentang silsilah pengarang kitab Zuhurul Haqa'iq fi Bayanit Tara'iq ini. Silsilahnya ditulis di sini nyambung sampai ke Nabi kita. Ya ini. Wa hadza nasabi min jihatil abai wal jaddi wal jududi. Ya, jadi mufrad, judud, jamak. Jadi inilah nasabku dari jalur ayah dan kakekku. Aku ini adalah al-fakir ilallah wal ghani bihi ahqarun nas, yakni Abdullah bin Alwi bin Hasan bin Ali bin Ahmad bin Soleh bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman bin Akil, ya, bin Salim bin Abdullah, terus sampai Kanjeng Nabi. Padahal palsu, nggak sesuai. Ya beginilah, ya, propaganda yang terus ditulis, ya. Begitu juga disampaikan melalui lisan, dituliskan dan disampaikan dengan lisan. Ini namanya berusaha untuk mensyuhroh dan istifadhahkan. Hampir sama seperti pencetus dan pengusul bendera merah putih Indonesia, ya, sampai sekelas, ya, berita Gontor News itu juga tahun 2019 itu mendapatkan informasi propaganda, ya, dari, ya mohon maaf saya nggak menjelekkan partai, ya, dari Ketua Dewan Syuro, ya, cucu dari pihak perempuannya Sis Al-Jufri, Salim Segaf Al-Jufri, dengan gambar beliau plus gambarnya Sis Al-Jufri dan bendera merah putih. Begitu juga sehingga mampu meracuni memori, ya, pemikirannya kawan-kawan kami yang ada di Gontor. Oleh sebab itu, wahai Gontoriyun, Gontoriyat, ya, santri-santriyah. Kalau Gontor itu bukan santriwati, santri dan santriyah, ya, muta'alimin, muta'alimat. Sadar, jangan sampai mudah diperdaya. Kalian itu di atas semua golongan yang ada. Bahkan di atas Al-Khairat Palu, Sulteng sana. Itu. Jangan mudah kena propaganda. Walaupun sekelas alumni
Gontor, Prof. Din Samsudin, dan Dr. ya Hidayat Nur Wahid sudah kena propaganda ini, tapi selamatlah kalian, selamatkanlah diri dan santri kalian. Pesan kami ya, karena yang nonton kami ini banyak dari alumni Gontor, baik yang ada di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Tapi alhamdulillah kitab-kitab ini kalian belum pernah memilikinya. Ya, tidak hanya dari Gontor, semua kiai-kiai pondok pesantren malam hari ini menyimaknya. Ya. Dan bahkan ada yang protes. Terakhir kali kami live streaming dari Indonesia Timur itu protes. Yai, saya ya Muslim Indonesia Timur, seorang tokoh sekaligus alumni Al Khairat, tapi tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Al Khairat. Karena Al Khairat yang digawangi oleh GAL panglimanya, yakni Kiai Haji Husain Habibu itu ya, itu membabi buta ya, saya nggak setuju itu. Lah kemarin itu juga saya kan membaca apa yang ada di sambar.id ya kan, tapi saya melewati satu kata yang sangat mengandung unsur sara, sarkastik dan kekerasan, apa ya, menghalalkan darahnya Kiai Fuad. Ya, berarti ajaran nanti tak periksa lagi, kena semua kalian. Hasil didikannya kayak gini, radikal dan ekstremis, mengarah ke teroris, menghalalkan darahnya Gus Fuad Baret. Ya, saya membela yang benar, bukan membela yang bayar. Jadi sekali lagi jangan mudah terperdaya dengan propaganda, apalagi adu domba. Ingat tanggal 19 bulan ini akan ada demo, katanya besar-besaran. Demo itu diikuti oleh juhala, bukan fuqaha. Sekali lagi, yang dituntut itu apa? Nanti malah justru tidak menutupi aib Al Khairat. Al Khairat hanya menjadi tempat persembunyiannya Habib Alawi dalam kesesatannya. Jadi jangan sampai nanti digabung-gabung. Saya masih melindungi Al Khairat Palu sana. Saya masih melindungi, ya. Karena saya menganggap Al Khairat masih moderat. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalian itu sudah kena hasutan. Jadi nanti kalau misal ada yang memprotes kami ya, sekelas Prof. Din Samsudin ya, Salim Segaf Al-Jufri, Dr. Hidayat Nur Wahid, yang benar mengusulkan, mencetuskan bendera merah putih itu kakek saya. Sis Al-Jufri, pahlawan nasional, itu layak bagi kita. Saya punya bukunya. Selain referensi data kitab yang kami miliki, kami juga orang nasional, kami orang kampus perguruan tinggi, pasti kalian mau lari kemana, kecegat semua. Ini masih buku ejaan lama. 6.000 tahun bendera merah putih. Lah si Al-Jufri itu tahun berapa? 1930 baru datang ke Palu. 2 kali ke Nusantara ini, tapi yang terakhir itu sampai meninggal 1969. Lah 6.000 tahun ya, bendera merah putih itu sudah ada, yang mau dirampas sama orang yang baru datang. Dipropaganda melalui lembaga-lembaga yang ada, yang terkenal di Indonesia, dan tokoh-tokoh ya inilah sekelas profesor, doktor, kiai yang katanya alim, ulama, alama sekali bisa kena. Ini 6.000 tahun sang merah putih karya dari Mr. Muhammad Yamin. Nanti jika ada ada kerusuhan, pertengkaran antar sesama umat Islam di Indonesia, berarti andilnya PBNU juga ada, Muhammadiyah juga, pemerintah juga oke, MUI ikut ambil dosanya, bagian dosanya. Kenapa? Tidak segera turun. Kami ini malah mendamaikan semua. Belambangan itu sudah gak karu-karuan. Nganjuk, Tulungagung, Lamongan, Surabaya itu, aduh, terus ada yang mengangkat celuritnya, ada yang mengangkat pedangnya, terus gak ada yang mendamaikan ke siapa? Pemerintah diam saja. Ya melalui media yang luar biasa, media kita seperti ini, kami mendamaikan. Jangan. Ayo duduk bersama melalui kajian keilmuan yang ada. Itu loh. Inilah peradaban Islam, peradaban bangsa Nusantara sejak dulu kala.
Kalau ada perbedaan, ya dimusyawarahkan. Begitu. Wah, banyak. Ya, sacet aja. Saya sudah gatel ingin. Jangan. Nanti tragedi PKI dulu itu loh, 65 sampai 68. Menungso digoroi. Oleh sebab itu tahun 70-an sampai 80-an itu, di desa-desa itu masih banyak yang namanya rekaman alam. Ono jenenge setan glundung pecemis. Yo, karena apa? Nyawanya tidak disempurnakan ketika keluar dari raganya. Pembunuhan itu ngonslet, ibarat listrik ya, konsleting alam. Sehingga alam ini berontak merekam dan memperlihatkan kepada manusia yang masih hidup setelahnya untuk mengingatnya. Itu bukan jin asli, mungkin korinnya. Ya, yang menampakkan diri glundung pecemis kadang-kadang menangis, ya. Karena apa? Salahnya apa? Tiba-tiba hanya sekedar namanya dicakup saja langsung diciduk, malam harinya, pagi harinya tinggal nama, dikubur seenaknya. Ya pelakunya ya saya ansor juga ya. Kiai jadi kiai sekarang tapi saya nggak ikut. Orang-orang tua saya dulu tuh nggak pernah menyembelih orang, itu nggak pernah. Ya ini namanya kesalahan kolektif kita, jangan terulang kembali. Oleh sebab itu kalau ada fatwa halal darahnya, ayo perang Allah, itu anggap orang bodoh, orang ODGJ. Jangan dipercaya, jangan ditaati. Omongan-omongannya di Rizik, di Bahar itu, ya, itu omongannya orang gila itu saja. Jangan ditaati semua. Ya, sia-sia kita ini, wong ngelawan musuh yang jelas nantinya siapkan ya. Kok ini malah tambah perang saudara. Malu saya, malu. Bendera merah putih diklaim oleh Prof. Din Samsudin dan Dr. Hidayat Nur Wahid, begitu juga petinggi PKS yang penemuannya adalah Sis Al-Jufri, Pak Kiai. Pak Kiai punya buku 6.000 tahun. Oh ya ini tadi, sebetulnya nah ini, pada tadi ya. Saya nggak mau tolak deh. Ini 6.000 tahun sang merah putih. Ini masih ejaan lama, tahun 1952. Tahun 1952. Dari Muhammad Yamin. 54. Pertama kali diterbitkan penerbit Siguntang tahun 1954. Jadi masih J itu Y. J itu uraian tentang hasil penjelidikan sejarah dan arti jang dikandung sang merah putih sebagai warna kebangsaan dan bendera negara Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin. Jadi nggak jaminan sekarang ini, walaupun profesor dokter itu kalau nggak mau nambah ilmu update ilmunya ya tetap ketinggalan. Nggih, 6.000 tahun merah putih. Kok diklaim orang yang baru datang kemarin itu piye tau ki? Oh, bangsa yang besar kok dikadali, dipecundangi sama yang nggak jelas nasabnya. Mohon maaf.